Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Kurniawan dari kelas TIA Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dampak kecerdasan AI pada sumber daya perusahaan. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membahas nih apa itu dampak. Jadi, dampak merupakan suatu pengaruh atau akibat yang timbul, baik berupa hal yang positif ataupun hal yang negatif, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh perusahaan, baik itu berupa orang, jasa, ataupun segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan perusahaan. Sini saya akan menjelaskan beberapa dampak, mulai dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kecerdasan AI pada suatu perusahaan yang ada di beberapa daerah di Indonesia khususnya. Dampak positif yang ditimbulkan pertama adalah peningkatan efisiensi produktivitas, di mana produk-produk yang dikelola melalui sistem kecerdasan AI akan cenderung lebih cepat pengerjaannya, karena selalu atau tetap menggunakan mesin tanpa menggunakan SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya, keuntungan yang kita dapatkan jika kita menerapkan sistem kecerdasan AI pada suatu perusahaan, yaitu pengurangan biaya operasional, di mana pengurangan ini terjadi karena kita mengurangi beban pengeluaran kita terhadap karyawan, sehingga pemasukan yang terjadi pada perusahaan pun lebih banyak daripada pengeluaran yang akan dikeluarkan. Kemudian keuntungan yang kita dapatkan jika menggunakan AI yaitu pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat. Mengapa demikian? Karena pengambilan keputusan tersebut tanpa mengambil bias oleh manusia, karena kita menggunakan sistem kecerdasan AI. Selanjutnya, keuntungan yang kita dapatkan yaitu manajemen yang lebih efisien. Contohnya, perekrutan karyawan itu lebih mudah, kemudian pengambilan slip gaji lebih mudah, dan pengerjaan produktivitas itu lebih cepat. Selanjutnya, jika kita menggunakan kecerdasan AI pada suatu perusahaan, keuntungan yang kita dapatkan yaitu AI dapat menyelesaikan pekerjaan berulang. Maksudnya seperti apa? AI dapat mengoptimalkan pekerjaan seperti pengiriman email, pengiriman data, ataupun penerimaan data tanpa harus bekerja secara berulang-ulang. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh AI jika AI diterapkan pada sistem perusahaan. Yang pertama, resiko pengurangan jumlah tenaga kerja. Maksudnya apa? Maksudnya akan menimbulkan banyaknya pengangguran atau pemutusan kontrak tenaga kerja karena posisi mereka telah tergantikan oleh sistem kecerdasan buatan atau AI. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan ialah biaya implementasi ataupun pemeliharaan pada sistem AI yang sangat tinggi. Mungkin kita mengetahui bahwa kita bukan hanya memakai, tapi juga menjaga agar sistem AI yang kita gunakan itu tetap terjaga dengan baik dan tidak mudah rusak. Makanya kita menerapkan sistem pemeliharaan mesin. Hal itu juga yang menjadi dana-dana yang harusnya dialokasikan untuk biaya gaji itu diakumulasikan kembali untuk pemeliharaan mesin ataupun suatu kecerdasan yang ada pada AI. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan selanjutnya ialah resiko ketergantungan terhadap teknologi, karena setiap kita menggunakan apapun kita harus selalu berhubungan dengan teknologi AI, yang mana hal tersebut berdampak jika teknologi tersebut hilang, maka kita harus benar-benar menciptakan teknologi baru untuk kedepannya.
Untuk risiko secara langsungnya, yang pertama pengangguran struktural, karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam era AI. Yang kedua, pengangguran lapangan kerja, otomatisasi proses pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, perubahan peran kerja, karyawan harus beradaptasi dengan peran baru yang memerlukan keterampilan baru. Yang keempat, kehilangan kesempatan kerja, AI mengambil alih tugas-tugas rutin. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan oleh kecerdasan AI adalah kurangnya sentuhan manusia dan potensi demonisasi terhadap kecerdasan AI. Untuk risiko secara tidak langsungnya, yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Karyawan menjadi kurang kreatif dan inovatif. Yang kedua, pengurangan interaksi manusia, mengurangi kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Yang ketiga, kesenjangan keterampilan. Karyawan yang tidak memiliki keterampilan AI akan tertinggal. Yang keempat, stres dan kecemasan. Karyawan khawatir kehilangan pekerjaan. Kesimpulan akhir dari materi ini bahwa implementasi AI dan sumber daya manusia menawarkan peluang besar yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga membawa tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Kunci keberhasilan terletak pada perencanaan yang matang, investasi yang tepat, dan fokus pengembangan pada SDM agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Perusahaan perlu mempertimbangkan aspek penting privasi data dan potensi dampak sosial dari penggunaan AI. Dengan pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kinerja SDM untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sebelum perusahaan mengidentifikasikan ataupun mengimplementasikan AI, ada beberapa hal yang harus diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, memilih solusi AI yang tepat dan solusi dengan kebutuhan. Yang kedua, berinvestasi dengan pelatih dan membangun SDM. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data. Dan yang terakhir, memperhatikan aspek etika dan dampak sosial. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat AI dan minimalkan dampak negatifnya dalam mengelola SDM. Contoh penerapan AI. 1. Predictive maintenance. Perusahaan manufaktur menggunakan AI untuk mendeteksi kerusakan peralatan sebelum terjadi. Yang kedua, energi terbarukan. Perusahaan energi menggunakan AI untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, sistem manajemen inventory. Perusahaan retail menggunakan AI untuk mengoptimalkan stok barang dan mengurangi biaya penyimpanan. Yang keempat, chatbot. Perusahaan layanan pelanggan menggunakan AI untuk mengautomasi layanan pelanggan. Yang kelima, analisis data. Perusahaan keuangan menggunakan AI untuk menganalisis data dan mengidentifikasi peluang penghematan biaya. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi ini dapat berguna dan juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada salah dalam pengucapan ataupun perkataan yang saya ada dalam video ini yang kurang berkenan di hati para pembaca ataupun pendengar, saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.